Baik. Baik, sudah 8.15 kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk ya? Udah masuk ya? Oke. Baik, kita mulai aja. Sebelumnya kita sama-sama membuka dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baiklah, kita mulai menjelajahi Istanbul dan Doha secara virtual. Ya, judulnya hari ini adalah Ayo Sholat di Hagia Sophia dan Doha. Ya, jadi ini slogan kita hari ini ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Baik, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan. Jadi di Al-Qur'an juga kita diperintahkan untuk menjelajah ya. Tapi kalau misalnya ditanya tiga masjid ya yang dianjurkan untuk didatangi adalah yang pertama Makkah, kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Nah, untuk dijadikan pelajaran Turki ini adalah tempat yang pas. Ya, ini adalah buku Ma Backpacker berpetualang ke Istanbul dan Doha, Qatar. Saya ambil hikmah ya dari Mahfuzat, man arfa bu'da safari ista'idda, barang siapa yang tahu akan jauhnya perjalanan maka bersiap-siaplah. Ya, apa sih persiapan backpacker? Ya, silakan dicatat yang mau plan ke sana. Yang pertama adalah mencari tiket lewat Skyscanner, kemudian mencari hotel murah lewat online, Agoda atau Booking, kemudian membuat e-visa ke Turki, membuat asuransi travel syariah. Ini juga penting karena mungkin ada terkait dengan delay pesawat atau pending ya. Kemudian cari kurs rupiah terkuat. Jadi kita juga harus merencanakan jangan sampai rupiah lagi tinggi terus kita pergi gitu. Selanjutnya ini dia klik skyscanner.co.id cari bulan termurah. Kemudian ini jadi durationnya penerbangan Jakarta ke Istanbul itu sekitar 15 jam. Maka kalau misalnya kita kita ingin mampir ke Doha ya, kita bisa cari duration transit yang lama sekitar 5 jam itu 5-6 jam ya kalau memang mau transit di Doha menggunakan Qatar Airways. Untuk mencari hotel, kita cari yang ada wifi-nya, tanda wifi ini. Kemudian reviewnya yang bintang-bintang 5 nih 8, berarti memang servisnya memuaskan gitu ya. Atau ya pokoknya ada tanda wifi-nya dan kita lihat reviewnya. Nah ini adalah membuat visa elektronik Turki. Silakan buka website www.evisa.gov.tr and apply ya. Jadi ini nanti itu dalam waktu sehari sudah jadi visa elektronik Turki. Kemudian mengurus asuransi syariah, ini boleh dicoba traveling.co.id. Dan dianjurkan juga punya kartu kredit karena kita untuk mempermudah transaksi. Kadang-kadang kalau misalnya backpacker itu ditanya juga kan karena kamu punya kartu kredit nggak sama bagian migrasi ya ketika kita mau berangkat itu biasanya ditanya juga. Jadi takutnya kita istilahnya ada backup gitu. Kemudian paket roaming data ini bisa dicoba XL Pass ya 7 hari. Nah ini adalah tanda kita sudah mendaftar untuk Doha City Tour. Discoverqatar.ky Transit Tours ya. Jadi bisa juga hari itu kita sampai pagi itu, misalnya kita sampai di Doha, kemudian kita baru meregistrasi bisa juga. Cuman takutnya keterbatasan itu kalau nggak salah ada seatnya 33 itu dibatasi kalau sudah nanti untuk sesi berikutnya. Nah ini adalah lokasi situs Istanbul ya yang paling favorit nih untuk wisatawan adalah Sultan Ahmad kami ya yaitu Masjid Biru. Nah, kalau kita nginep di hotel, cari hotel terdekat sini, itu kita bisa bolak-balik sholat di
Masjid Biru ya, atau mungkin ya ikut kloter ya yang tadi dibilang Emrin ya untuk bisa sholat di Hagia Sophia. Di sini juga ini spotnya apa ada namanya Sultan Ahmad Meidani ini apa tempat menjelajah favorit ya. Jadi gratis dan dekat jalan kaki aja. Di sini ada juga Masjid Bayazid atau Masjid Sulaimani ya. Masjid Sulaimani ini waktu itu masjid yang terbesar dibangun oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Jadi pada masa beliau adalah masa atau keemasan dan kejayaan Islam. Nah, sekarang ada yang lebih besar lagi, yaitu Masjid Kamlika, dibangun oleh Presiden Turki yang sekarang yaitu Mr. Erdogan ya. Selanjutnya, nah ini adalah persiapan safar dan perlengkapannya. Yang pertama niat. Ya niatnya apa dulu? Maksudnya supaya Allah memudahkan. Ya kalau bisa kita niat menjelajahi dan mengambil ibarat pelajaran ya. Seperti tadi di surat Al-Mulk. Kemudian dokumen perjalanan harus dipersiapkan, paspor, tiket, e-visa Turki, dan asuransi perjalanan. Dan jangan lupa informasi kota tujuan. Ini penting karena kita harus tahu kota tujuan kita itu seperti apa. Kemudian kondisi cuaca. Di Qatar itu ada 2 musim, kering dan sejuk. Nah, saran yang baik adalah waktu musim sejuk untuk Qatar. Karena kalau kering itu debunya banyak dan mungkin kita nggak bisa jalan-jalan dan menikmati dengan nyaman ya. Kalau di Turki ada 4 musim, panas, semi, gugur, dan dingin. Kalau ingin datang ke Turki di waktu yang cantik adalah musim semi, sekitar April ya, April akhir Maret. Nah itu tulip lagi tumbuh ya, lagi bermekaran. Jadi cantik sekali. Kemudian bersedekah, ini penting ya, supaya Allah ngasih kita keselamatan. Dan selain itu, boleh juga membawa mushaf Quran. Bagi Anda yang menyukai smartphone, Anda bisa mushaf Qurannya dari smartphone aja. Dan Al-Ma'surat. Al-Ma'surat itu 2 kali sehari ya, pagi dan sore. Karena ini penting juga ya. Apalagi backpacker itu kan, Istanbul itu bukan wilayah yang istilahnya, ya nanti inilah rasanya ini. Karena kita Asia kelihatan banget, bukan muka-muka Eropa tuh malah kelihatan banget kayak orang bule aja kalau ke Indonesia gimana sih. Dan pakaian yang cukup, toiletries, sabun, sampo, ya kebutuhan inilah, lotion atau dan selanjutnya smartphone, tentu dengan kamera dan peta perjalanan atau itinerary. Jadi kita mau kemana aja itu sudah ada kalau mau backpacker karena backpacker itu kita yang menentukan mau kemana aja. Nah, alasan backpacker ke Istanbul dan Doha yaitu mengunjungi 2 negara dalam 1 kali perjalanan dengan 1 harga tiket, terus menjelajahi kota Doha yang modern dalam 2-3 jam atau lebih, mengeksplorasi Istanbul, Sultan Ahmed Meidani dengan puas. Ini adalah spot favorit yang saya bilang sebelumnya, menyusun tujuan wisata sesuai keinginan dan budget, dan Turki relatif murah, namun di Eropa. Ini rute perjalanan Mak. Nah ini hari pertama dari bandara kita naik Qatar Airways ya, karena kita mau mampir ke Doha, berhenti di Hamad. Hamad International Airport adalah bandara Doha. Waktu itu kita masih Istanbul Ataturk, nah kalau sekarang itu ada Istanbul International Airport. Itu lebih besar dan lebih megah ya. Nah hari ketiga paginya setelah kita check in hotel ya, kita langsung ke Hagia Sophia Museum. Waktu itu masih jadi museum, jadi saya nulisnya di sini Hagia Sophia Museum. Nah itu jalan kaki. Kalau dari Antemis Hotel itu deket banget ya. Kalau sekarang ya mungkin kalau Anda pengen kalau ke sana ya itu tadi ikut kloter untuk bisa sholat di sana dan nggak boleh lama-lama gitu. Kemudian ada Basilika Cistern, ini istana bawah tanah ya, dulu tempat penyimpanan air, ada Blue Mosque, Masjid Biru, ada Arsa Bazar. Ya, ini semua ada di Sultan Ahmed Meidani. Ada juga museum ya yang begitu menarik tentang sejarah Islam di dunia khususnya. Kemudian ada juga Virus Aga, Masjid Kotak ya, yang halamannya lebih besar, itu di Sultan Ahmed Meidani. Istana Topkapi, kemudian ada pecinta arkeologi bisa ke Istanbul Archaeological Museum. Nah, hari selanjutnya Galata, Panorama 1453, ini adalah museum tentang pembukaan Konstantinopel itu, sejarahnya bagaimana, ini ada di situ dan tempatnya memang di situ sejarahnya. Maka di situ dibangunlah museum itu. Jadi kalau di Turki itu memang di mana
kejadian, maka disitulah tempatnya akan dibangun istilahnya sarana untuk mengingatnya. Kemudian ada Masjid Fatih. Ini ada sekolah Imam Hatib ya yang cukup yang terkenal lah gitu. Jadi di situ yang internasional schoolnya. Ini ada di berbagai penjuru Istanbul. Ada Masjid Pangeran Shehzade dan Istanbul Municipality ini adalah tempat di mana terjadinya kudeta ya waktu kudeta untuk Presiden Erdogan tahun 2016 ya. Kemudian ada Masjid Sulaimani. Nah, kemudian kita menuju Uskudar. Di sana kita mampir ke Maiden Tower, yaitu menara yang ada di laut gitu ya, di tengah laut. Masjid Kuskonmas. Ini idenya menarik sekali ya, Masjid Kuskonmas itu. Kemudian Masjid Mihrimah, ada 2 Mihrimah kembar di sini. Mihrimah itu artinya matahari dan bulan. Jadi untuk anak Sultan Sulaiman ya. Waktu itu dibangunnya masjid itu. Ya, kemudian kita Masjid Salimi besar. Ini masjid yang dibangun Sultan Salim ya, sekitar 1800. Dan ini masjid, jadi nggak cuma masjid, ada tempat perumahan untuk para tentara masa itu, dan ada pokoknya kayak komplek besar lah di masjid. Dan sejarahnya adalah maksudnya Khalifah itu nggak hanya membangun masjid, pasti membangun yang lain dari itu madrasah ataupun klinik ataupun dapur umum ya. Nah, itu juga bagian daripada komplek masjid. Kemudian ke Masjid Ulama Besar Turki Aziz Mahmud, ini adalah seorang tokoh ulama sufi terkenal di masa Murad 2 sampai Murad 3 ya. Pokoknya jadi ketika itu tentara Islam yang mau berperang, yang armada lautnya itu kalau sebelum melakukan perjalanan untuk ke laut itu atau berperang itu biasanya minta doa kepada beliau. Masjid Malik Walidah, Masjid Ibunda Ratu istilahnya ya, yang dibangun di masa jadi beliau ini adalah Ibunda Ratu daripada Mustafa, Sultan Mustafa II dan Sultan Ahmad III. Masjid Ayasma, yaitu gereja yang sekarang dijadikan masjid. Kemudian ke Istana Beylerbeyi, ke makam Sultan Mehmed Reza kita akan melewati. Dan yang ini yang penting juga nih, makam Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang terpilih rumahnya disinggahi Nabi Muhammad selama 7 bulan. Dan beliau ini ketika sampai di Konstantinopel itu usianya masih ada yang bilang 80, ada yang bilang 90 tahun. Tapi girohnya ingin menjadi bagian dari mewujudkan bisyarah Rasul bahwasannya sebaik-baiknya panglima atau pemimpin adalah pemimpin pasukan yang pembebas Konstantinopel, dan sebaik-baiknya pasukan adalah ya pasukan tersebut gitu. Kemudian selanjutnya kita ke stasiun Marmarai, kita untuk kembali ke Bandara Ataturk dan kemudian sampai Jakarta. Ya, ini di suasana di Bandara Hamad ya. Ketika kita mau ikut Doha City Tour, nah di sini kita akan mampir lewat Pigeon Tower, Katara, jadi kayak komplek besar ya, komplek yang lebih ke seni gitu. Dan ini ada Masjid Biru yang dibuat oleh orang Turki, makanya namanya juga Blue Mosque. Ini The Pearl, jadi dulu orang Qatar itu penghasilannya dari mutiara ya. Tapi sekarang udah ketika setelah ditemukannya sumber minyak sudah pada beralih ke sana. Dan ini adalah Bandara Hamad International Airport di Qatar. Maskotnya beruang kuning. Cus, kita menjelajahi kota Doha. Ya, ini bisnya. Nah, ini suasana kota Doha ya. Pasar Wakif ya. Ini pasar yang akan kita singgahi. Dan di situ kita dikasih waktu cukup lama untuk shopping. Ini adalah narasumber kita dari Doha ya. Nanti mungkin belum bergabung. Lewat Gedung Fanar, Doha Tower, dan Mia Park. Mia Park ini Museum of Islamic Art. Jadi banyak sejarah-sejarah Islam juga. Misalnya istilahnya bagian tubuh Rasul ya, kayak jangkutnya juga ada salah satu sini, ataupun sejarah-sejarah lain ada di sini di museum ini. Dan masuk ke sini gratis, asal datangnya ya jangan setelah maghrib. Waktu itu kita sempat datang pas maghrib ya udah tutup, sore tutup. Sama kayak di Turki ya, spot-spot menarik itu, tempat wisata itu ya jam 5 itu sudah tutup, 5, 6 pokoknya sore udah tutup. Ya, ini suasana
bis kota Doha. By the way, my name is Rina, your tourist guide for today, all the way from the Philippines, and alongside of me is our professional captain, Mr. Lijo. He is from India. Left-hand side, that building is one of the amazing museums sprouting in Qatar. It's called Qatar National Museum. Alhamdulillah ini adalah Blue Mosque di Qatar yang mendesain memang orang Turki, makanya namanya juga Blue Mosque. Di belakangnya itu Pigeon Tower. Oke. By the way, Ini petualangan di Istanbul, Museum Turki ya. Ini yang sekarang lagi booming adalah Hagia Sophia. Ini suasana dalamnya dan spot menarik ya, yang paling diincar ini di sini buat foto-foto. Kalau sekarang atau kalau misalnya di masjid kan dia gimana kondisinya, mungkin nanti kita bisa tanyakan narasumber kita. Ini adalah museum Turkish Islamic Art ya. Banyak peninggalan dari zaman Abbasiyah, Umayyah, Kesultanan Utsmani, itu banyak di sini. Kita bisa lihat. Ini Istana Topkapi. Nah, kalau ke sini nggak bisa sejam 2 jam karena tempatnya luas dan nggak cukup. Kalau cuma 1-2 jam sayang banget ya. Ada banyak. Ada namanya tuh Holy Mantle and Relics ya. Jadi itu tempat peninggalan nabi-nabi ya. Ada pedangnya Nabi Daud atau mangkoknya Nabi Musa dan ya jubah nabi. Itu ada di sini. Kita bisa menikmati. Itu semua ada di Topkapi. Yang suka arkeologi bisa ke sini, Istanbul Arkeologi, dekat Istana Topkapi juga wilayahnya, atau ke Museum of the History of Science. Jadi penemuan-penemuan sains masa dahulu ya, itu ada di sini. Nah, ini adalah kartu sakti wisatawan Turki. Istanbul Card ini penting banget. Jadi kalau misalnya kita mau menjelajahi Turki, dengan backpacker kan kita bisa menggunakan public transport ya, seperti tram atau metro. Nah, ini pakai Istanbul Card dan ada beberapa yang dari laut, misalnya perahu boot laut itu juga bisa pakai Istanbul Card. Dan yang menariknya adalah ini bisa dipakai untuk 5 orang. Jadi kalau habis tinggal diisi, dan biasanya di spot-spot wisata tuh ada tempat mesin untuk mengisi. Dan Museum Pass. Nah, Museum Pass ini untuk ke museum ya. Jadi kalau misalnya kita 3 hari, kita mendingan beli kartu Museum Pass ini. Jadi ke beberapa museum itu kita gratis, tinggal ngasih kartu ini aja dan hanya 1 kali, berlaku 1 kali. Nah, kalau misalnya nggak pakai Museum Pass itu jatuhnya mahal, jadi nggak ada diskon lah gitu. Ya, ini adalah Sultan Ahmad Meidani, kawasan yang memajakan para wisatawan. Kita bisa jalan ya, jalan kaki, dan ini semua istilahnya free. Waktu tinggal di Istanbul Antemis Hotel itu kita bisa sholat subuh di Blue Mosque, sepuasnya deh mau sholat zuhur di situ gitu. Jadi enak banget kalau misalnya pergi ke sana backpacker. Nah, tempat-tempat ini hanya bisa dilalui kalau backpacker karena kan nggak semua kalau kita pakai misalnya pakai sarana lain itu belum tentu puas inilah mengeksplor tempat ini. Ini ada makam Sultan Ahmad. Jadi Sultan Ahmad I, Sultan Ahmad III dan keluarganya dimakamkan di sini. Itu dekat Sultan Ahmad Meidani juga. Ada German Fountain dan kabarnya ini adalah penanda pintu masuknya Hippodrome. Hippodrome itu dulu tempat pacuan kuda, tempat teater, tempat acara-acara masa Bizantium, Eropa ya waktu itu. Nah, ini ada tiang serplan, ini dulunya ada kepala ularnya, cuman kan karena terkesan kaitannya dengan setan ya, ular, jadi ada yang nyopotin dan ya udah tinggal ininya aja gitu. Ini ada Tugu Mesir, di sebelah sininya ini adalah Tugu Berdinding. Ini Milian, alat pengukur jarak jauh peninggalan Romawi ya, dan masih ada ininya pondasinya. Ini Istana Air. Istana Air, dan ini Masjid Fairuz Aga. Masjid Fairuz Aga ini yang saya bilang masjid kotak, tapi halamannya lebih luas. Dan detailnya ada di buku Uma Backpacker. Iya, film Inferno juga pernah syuting di sini ya, di Basilika Sistine ini. Ya, ini Istana Dolmabahce dan Beylerbeyi. Ada satu lagi Istana Beyazid ya. Cuman yang sempat dijelajahi ya ini Istana Beylerbeyi. Ya, ini dia kondisi atau suasananya. Abdulhamid, his heart eyes is open. He's
he has very strong iman, so he see differently, you know. Okay. So he feels that his children are waiting there and he's hanging. But the children, when he's hanging, they cry. Our father had us together, something like this, you know. Yeah. His son told this memory in the TV. We cry. Oh, Masya Allah. Ini adalah Istana Beylerbeyi yang tadi. Oh iya. Sebentar. Istana di mana Sultan Abdul Hamid II, Sultan terakhir Khilafah Utsmani diasingkan, dipenjara, bahkan tidak boleh keluar dari gedung ini meskipun hanya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Ya, tadi adalah suasana Istana Beylerbeyi ya. Jadi tempat pengasingan Sultan ya, Sultan Abdul Hamid. Jadi waktu itu setelah jadi turun tahta, beliau diasingkan di sini. Sampai mau ketemu dengan keluarganya aja susah. Jadi Sultan Abdul Hamid ini punya iman yang kuat ya. Dia ngerasa tuh di sebelah ujung tadi jembatan itu ada keluarganya nungguin di situ. Jadi dia dada. Nah, keluarganya tahu kan, maksudnya mereka nggak bisa komunikasi, tapi bisa kayak saling bertemu dari jauh, dan jadi mereka tuh nangis gitu keluarganya. Nah, ini istananya bagus banget dalamnya, tapi kita nggak boleh pakai foto ya di situ, maksudnya, dan tempat koleksi bendanya tuh sangat-sangat tua, jadi ya itu dijaga banget. Abdul Hamid. Ya, ini adalah peta perbatasan Bizantium sebelum penaklukan. Jadi ini adalah benteng Bizantium yang kokoh banget, yang nggak terkalahkan sekian abad. Itu yang nanti ditaklukkan oleh Sultan Muhammad II atau Sultan Fatih ya. Jadi kan sebenarnya mau nyerang ke laut ya, tapi ada rantai besar ini, rantai raksasa yang beratnya itu sekitar 16,8 ton, dan setiap cincin rantainya itu 14 kilo satunya, dan panjangnya sekitar 5 cm. Ini nggak bisa masuk kapal. Akhirnya Sultan Muhammad II tuh berpikir keras sampai menjalankan perahu darat itu lewat jalur perahu laut lewat jalur darat ya. Ini rutenya dari Topane ke Kasimpasa, baru di sini masuk. Nah, jadi terjadilah kehebohan ya. Maksudnya orang tuh nggak ada yang pernah bisa sampai ke sini gitu. Cuman ya ketika itu bisa lah gitu. Ya, ini adalah Sultan Al-Fatih ya, pembuka Konstantinopel. Nah, ini museum panorama ini banyak banget. Misalnya detail tentang penaklukan itu ada di museum panorama ini. Beliau adalah pengagum Nabi Muhammad SAW. Nah, ini suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah berada di Benteng Konstantinopel. Sekarang masih utuh. Ini merupakan saksi sejarah atas ditaklukannya Konstantinopel oleh Muhammad II, Sultan Muhammad II. Ya, jadi ini dia ada sisa-sisa benteng tersebut ya, masih. Nah, ini pecahan-pecahan ini bekas-bekas meriam yang diluncurkan oleh pasukan Imam Al-Fatih ya. Ini temboknya tuh 2 lapis, 2 tingkat, dan setelah itu ada kayak air ya, parit, itu dalamnya sekitar 10 meter. Jadi memang susah ditembus gitu benteng kokoh ini. Dan itu masih ada gitu. Maksudnya kita kalau melalui perbatasan Bizantium dulunya itu ya ada ini, masih ada gitu. Kita masih bisa lihatnya gitu. Oke. Ya, ini strategi perang cerdas ala Sultan Muhammad II. Ini ada di buku saya juga ya, lebih detailnya. Seperti memperbaiki benteng, Anatolia dan Rumeli, memindahkan tadi 72 kapal, bayangin ya. 72 kapal laut ke jalan darat, dipindahkan dalam waktu semalam. Subhanallah ya, kalau bukan seseorang yang istilahnya, nggak mungkin orang biasa bisa melakukan. Akhirnya beliau berhasil mendaratkan kapal di Selat Tanduk Mas tadi ya, yang menyeberangi akhirnya masuk ke depan benteng langsung ya, benteng Konstantinopel. Oke, ini juga menyerang dengan tembakan palsu, membangun 100 terowongan, membuat menara penghubungan, dan menyerang dengan pasukan Meriam Utsmani. Nah, ini adalah
duplikat yang meriam Orban ya. Ini meriam ini sekali nembak bisa meluncurkan meriam yang begitu besar ya zaman itu ya, 1453 bayangin. Ya, sekitar 17 ton gitu ya berat satu meriamnya gitu. Makanya sampai pecah itu bentengnya. Ini adalah Galata Tower. Di sini juga Sultan itu mengamati dari sini. Ini tinggi bentengnya ada di Galata Tower. Rute-rutenya ke sana gimana ada di buku Ma Backpacker. Nah, selain itu meningkatkan ibadah, mengajar puasa sunnah, seluruh pasukan ya. Kemudian melibatkan ribuan ulama. Jadi Imam Al-Fatih ini juga sangat soleh dan beliau sangat menghormati orang-orang yang berilmu, baik Muslim ataupun bukan gitu. Nah, terakhirnya adalah pasukan elit Yanisari yang dikerahkan dalam serangan terakhir. Pasukan istilahnya mungkin kayak Kopassusnya ya. Nah, ini tempat penting yaitu makam Abu Ayyub Al-Ansori. Ini ikonnya, air terjun ya khasnya. Ini adalah kompleks Sultan Ayyub atau Ayyub Sultan kalau di situ bilangnya. Nah, ini adalah makam beliau, sahabat Nabi yang jadi simbol wujud daripada simbol penaklukan, kemenangan dari penaklukan Konstantinopel. Jadi beliau tuh memang zaman Khalifah Muawiyah karena mau mewujudkan hadis Nabi itu, tapi akhirnya beliau syahid kan dan minta dikubur di daerah yang waktu itu belum jadi bagian dari daerah kekuasaan Islam. Nah, beliau lah di sini ditemukannya di Ayyub Sultan ini. Nah, setiap khalifah yang akan dinobatkan menjadi pemimpin itu biasanya ada upacaranya di sini juga. Ya, ini adalah suasana panorama tadi ya, Museum Panorama 1453 yang detail tentang penaklukan atau pembukaan Konstantinopel. Nah, setelah itu ada Uskudar. Uskudar itu kita nyebrang laut pakai menuju stasiun Marmarai. Jadi kayak ya stasiun bawah laut gitu. Dan itu bisa pakai Istanbul Card. Nah, di sini ada Masjid Mihrima. Ketika sampai di Uskudar ini udah lihat Masjid Mihrima dari jauh. Masjid Mihrima ini ada dua kembarnya, satu lagi di Edirne Kapı. Dan ini ada ininya juga loh. Jadi kayak simbol romantisme gitu. Jadi kalau misalnya kan ini mesti dibangun untuk Sultan anak Sultan Sulaiman, namanya Mihrimah yang artinya matahari dan bulan. Jadi kalau misalnya tanggal lahirnya itu nanti pagi-pagi terbitnya saya di Uskudar, nanti terbenamnya matahari itu di Masjid Mihrimah yang Edirne Kapı itu. Nah, kalau ini adalah harem tempat orang-orang Turki yang kalau mau berangkat haji dulu lewat sini. Ya, waktu itu kan masih pakai laut ya. Ini dulu dan ini masih ada. Nah, ini masjid tadi ulama sufi yang bernama Aziz Mahmud Huday, ada juga lembaga wakafnya. Dan ini Masjid Walidah, yaitu Masjid Ibu Sultan ya. Ibu Sultan. Jadi cewek banget gitu desainnya gitu masjid ini. Ya karena memang masjid untuk Bunda Sultan ya. Dan ini adalah tadi Masjid Salimi, ini Masjid Kuskonmas. Jadi dibangun pada masa Sultan Sulaiman juga. Dan beliau itu menantang arsiteknya ya, Mimar Sinan yang terkenal itu untuk membangun sebuah masjid yang nggak bisa dihinggapi oleh burung. Ini Maiden Tower yang ada di lautan ya, menara yang ada di laut. Nah, ini Masjid Walidah. Oke, kita lihat. Ya, karena ini adalah Masjid Walidah, ibunda daripada Sultan, itu kaca-kaca hiasan jendela berwarna pink. Di masjid-masjid besar biasanya ada balkoni seperti ini, kubah bulat-bulat, itu fungsinya adalah seperti speaker zaman sekarang, di mana Sultan mengumpulkan orang-orang untuk memberikan speech ya atau pidato. Jadi tidak perlu pengeras suara. Ya, jadi itu ya ornamen kacanya aja perempuan banget. Ya, ini galeri Ottoman ya, ada kotak sedekah yang dari zaman Kesultanan Utsmani masih ada di dekat Ayyub Sultan, Selat Tanduk Mas ya. Ini tugronya Sultan Ottoman ya. Ini kalau di jilbab, jadi banyak banget ya. Kadang-kadang mungkin ada orang yang majang tapi nggak tahu ya itu adalah simbol Kesultanan Utsmani. Ini adalah balkon tempat di mana Sultan itu kalau mau mengumpulkan masyarakatnya di sini, karena kan nggak ada mikrofon ya zaman dulu ya. Jadi di sini tuh suaranya jadi menggema, jadi lebih terdengar.
Ini ada perahu Sultan. Zaman dulu memang untuk tempat Sultan menambatkan perahunya. Tapi di sini masih ada sekarang buat wisata gitulah. Ini kain motif Osmania. Nah, ini sebelah makanan Turki ya. Kita bisa coba ya. Ada yang sesuai dengan lidah kita. Baik, itu aja. Pesanan dapat melalui Tokopedia dan Google Play. Ya. Kita lebih lanjut bisa baca buku. Oke.